ketinggian gua diperkirakan 10 meter loh untuk longsor. dari bawah itu ada 10 meteran. 10 meter. Iya, Ya, 10 Mat. meter. Tasku kok. Begini aja enggak apa-apa. Sutun dari bawah ke atas. Kamera kamera. Ben maju sik. Ini posisi. Kalau siap nolong kita nebeng gini, saya di bawah. Oh, bisa iki. Bisa, ini bisa masih bisa. Tapi pelan-pelan. Bisa, guys. Jadi enggak keburu-buru. Siap. Gimana guru iki? Udah ora kok pijet tak andeng kowe. Aku cibuk-cibuk. Jadi teman-teman berusaha turun dari pintu masuk gua, turun kira-kira posisi sekitar 3 meter 4 meteran guys. Ini kalau anak sing kono ada. Banyak kotoran kelelawar di dalam gua. Ini adalah situasi di dalam gua. Dek. Nya penuh dengan air. Konon di dalam gua ada sumber mata air. Enggak. Kira-kira ketinggian gua ada 10 meter ini. Lebih, kurang lebih ya. Kalau sampai Banyak geser kanan. ribuan kelelawar. Iki masih pas neng layar kok. Nah, sik. Geser kiri sithik sing akeh. Yuk. Ayo, ya. Untuk tempat pertapaan. Iki sembayang Mas. Nggih. Anu apa Mas? Di sini ada di belakang saya ada tempat seperti tempat bertapa, guys.
seperti hanya batu saja, tetapi kita belum tahu siapa yang di sini, siapapun tidak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Jentik air terlihat ada stalaktit yang hidup. Artinya di sana ada titik air kalau kita melihat ke atas. Ini yang perlu diamankan oleh teman-teman Pak Darwis ataupun teman-teman yang sengaja memasuki area gua. Karena digeser ke bawah, di sana banyak sekali stalaktit. Karena ketika stalaktit ini tersentuh oleh tangan manusia, dia akan mati. Artinya tidak terjadi pertumbuhan lagi. Dan per mili itu butuh waktu sekitar 80 tahun kurang lebih untuk pertumbuhannya. Nah, ini yang perlu dijaga, stalaktit ini. Ketika stalaktit ada, berarti di atas itu sumber mata air juga pasti ada. Ini harus dipertahankan. Makanya kakek lowo. Untuk naiknya, bro. Nah, ini pintu utama, kembali ke pintu utama, bro. Mas, agak ke sana, Mas. Itu teman-teman dari komunitas Gajah Las dan juga Pak Bayu. Sikile dawa. Mulai menaiki satu persatu, guys. Oke. Oke. Oke pemirsa Teras TV, setelah kita melihat goa yang pertama, tadi kan cukup ekstrim. Dan untuk masuk ke dalam goa yang kedua, jalannya sudah tidak begitu ekstrim, landai dan cukup nyaman di dalamnya. Hanya di dalam goa ini suhunya lebih lembab dan dingin, licin dan banyak kandungan sumber mata air yang membasahi bebatuan di dalamnya, sehingga agak terasa harus berhati-hati ketika berjalan di dalam gua ini. Hal yang menakjubkan di dalam gua ini adalah pemandangan bebatuan yang sangat bagus dan indah. Ukiran batuan ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Keindahan batu tersebut yang dialiri oleh percikan-percikan air sumber mata air kecil, dan terlihat lebih menonjol keindahannya ketika diberikan penerangan bantuan dari cahaya lampu atau senter. Terlihatlah dinding-dinding gua yang dihiasi oleh batu-batu stalaktit yang nampak begitu masih hidup. Kami berpesan kepada kamu semua para pengunjung, apabila ingin masuk ke dalam gua ini, tetap menjaga dan tidak merusak.
dan ini selanjutnya luar biasa. Kristal semua guys. Gila, keindahan Tulung Agung. Banyak sekali potensi-potensi yang harus digali dan dikembangkan sebetulnya. Unik ya watu-watu ini misalnya yang bulat-bulat. Wah, asik banget. Ini Kita lepas tetes, lepas tetes nih. Terus gue sih gue apa ya? Kita mas kristal, asli kristal. untuk sebuah akar elok di tapi dibentuk oleh alam. Ada kertipan di batu-batu, kertipan cahaya. Ini hampir di semua gua yang ada di Tulungagung itu seperti itu. Jadi dia mengalami proses penggaraman. Pertanyaan bersayang belum terjawab. Benarkah ketika memang Tulungagung adalah dulunya lautan? Nah, ini samudra. Kemungkinan, tapi ini masih dalam belum final. Tapi semua gua yang ada itu proses penggaraman. Sehingga dia membentuk kristal. Oh, gitu kan. Bapak, ini saya umur bro. Saya. Pak Bayu. Ini luar biasa. Ini nggak boleh tersentuh oleh tangan ya? Nggak boleh. Nah ini teman-teman, melalui channel YouTube ini kita juga menghimbau untuk teman-teman semua yang bereksplor, apalagi memasuki gua. Ketika Anda menemukan tekstur dinding gua seperti ini yang berair, kemudian ada stalaktit, stalagmit dan lain-lain, tolong jangan disentuh ya. Sekali lagi saya mengingatkan, ini butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk membentuk ini. Ketika ini terjadi sentuhan tangan manusia, ini akan mati pertumbuhannya. Pertumbuhannya akan mati. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang datang ke gua, Himbauannya. Jangan merusak, menyentuh sesuatu yang terlihat indah ini menjadi mati karena kita butuh puluhan tahun untuk menumbuhkan ini. Seperti ini contoh saja, bisa saya tunjukkan. Nah, Ditunjuk saja. ini untuk pertumbuhan 1 mili saja pengerasan butuh 80 tahun. Bayangkan ini sudah berapa? Ini 3 cm. Kalau 3 cm berarti ada 30 mili. 30 mili kali 80 tahun sudah berapa ratus tahun ini pertumbuhannya.
Pusing kiri. Ini juga jangan disentuh ini. Berarti kalau yang basah ataupun berwarna putih, Nah, ini juga nyambung. Jadi tetesan ini, Iya. ini tetes, ini akan nyambung ke bawah dan ini juga akan tumbuh. Tetesan ini dia akan menetes ke bawah, jatuh di lantai. Nah, lantai ini juga akan tumbuh stalagmit. berarti intinya yang dari atas maupun ke bawah itu nanti bisa bersatu ya? Bisa Pak? bisa bersatu. Ini juga tidak perlu disentuh ini. Dia akan mati juga. Oke Mas Bayu, mungkin bisa diceritakan soal gua yang baru kita kunjungi tadi. Ya, ini merupakan rintisan. Ini rintisan wisata. Artinya bahwa ini adalah sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung menjadi sebuah kawasan wisata edukasi alam. Artinya ketika pembangunan nanti terjadi tanpa merusak dari ekosistem yang ada, tetap mempertahankan ekosistem yang ada, tetapi bisa dinikmati oleh siapapun. Gitu. Apa saja yang menarik di dalam gua Sangat tadi? menarik, sangat banyak. Kita sebenarnya tadi ada 3 goa, cuman kita akan masuk ke 2 goa karena waktu yang harus yang mepet. Satu, di dalamnya masih banyak stalaktit dan stalagmit yang masih hidup. Ini yang harus dipertahankan. Berkali-kali dalam video juga kita himbau untuk teman-teman yang datang tetap mempertahankan, tidak menyentuh stalaktit dan stalagmit yang ada. Ini dari beberapa gua yang sudah saya masukin, ini termasuk yang masuk luar biasa. Artinya tidak sulit untuk akses ke dalamnya. Di dalamnya cukup banyak hal yang bisa dinikmati buatan alam. Ini harus kita jaga. Oke, mungkin kedepannya harapan jenengan apa Mas? Harapan saya teman-teman yang ada di wilayah setempat, Pengunjung, pengunjung dan Pemkab ini jangan bergerak sendiri-sendiri. Pemerintah juga bersama-sama dengan masyarakat rembuk bareng membuat sebuah formula atas kesepakatan bersama. Jadi konsep dan kajiannya sudah jelas, tujuannya mau dibuat apa sudah jelas, sehingga perencanaan demi perencanaan juga stepnya akan jelas, goalnya juga pasti dapat. Kalau bergerak-gerak sendiri tidak akan dapat goalnya. Itu harapan kita. Oke, Gitu Mas. Mas mungkin bisa dijelaskan sejak kapan penemuan gua itu tadi? Saya menemukan gua itu kurang lebih hampir 3 tahun ini. Dalam posisi kita tim Gajala sama tim Rimba Alas meluncur ke Kaligawir, ke desa Tumpak. Iya, Tumpak. Ya, kita menemukan ada informasi dari warga. Di situ ada sumber mata air yang terbentuk seperti gua, lubangnya 3, dan dia menjulang ke bawah. Ini vertikal ya, horizontal. Horizontal ke bawah, menjulang ke bawah. Iya. Nah, di situ dulu konon sumber mata air itu diambil sama warga dengan pakai daun pisang. Nah, saya tertarik untuk menyelami. Nah, gua-gua itu terdiri batu-batu cantik dan panjangnya satu persatunya gua kurang lebih hampir 300 meter. Di situ kami menyelaminya. Per minggunya kita survei juga, per minggunya survei gitu. Oke, terus selama ini dari pihak yang menemukan itu sudah dikelola atau mungkin masih menunggu dari pihak pemerintah atau gimana? Kalau kita tentang masalah pariwisata yang terpendam ini atau potensi yang terpendam ini, kita belum berani mengeksplorkan karena belum tahu jalurnya bagaimana. Ini berarti termasuk penemuan tempat wisata gua yang baru ya? Iya. Belum dijamah oleh. Belum terjamah sama sekali. Jadi sayang bagi pecinta alam atau untuk warga atau pemuda sekitarnya untuk merusak alam-alamnya sekitarnya. Tepatnya di desa apa ya Mas? Di desa Tumpak Bedek ya, Tumpak Bedek ya? Tumpak Duljet apa Pak? Tumpak dulu. Terus harapan ke depan jenengan sebagai orang yang peduli dengan wisata itu apa?
Harapan ke depan, saya dalam peduli ke depannya kita hanya ingin membangun atau memberikan untuk masyarakat itu seperti edukasi atau seperti kita mengadakan penanaman atau penghijauan atau pengembangan buah-buahan gitu. Harapan ke depan saya seperti itu, karena masih gersang. Ya mungkin sedikit pesan dari kami para aktivis untuk pecinta lingkungan dan pecinta alam, khususnya untuk potensi wisata di Tulungagung. Semoga kedepannya teman-teman atau dulur-dulur Tulungagung ini mampu dan bisa untuk bersama-sama menjaga keindahan di dalam kota kita, terutama di potensi wisatanya. Kami dari tim atau teman-teman pecinta alam khususnya di Kabupaten Tulungagung memiliki slogan dari Tulungagung, oleh Tulungagung, dan untuk Tulungagung. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.